Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nesyapi. Kali ini saya akan menceritakan cerpen tentang pernikahan saudara. Pagi yang cerah di sebuah rumah yang tidak terlalu besar tetapi sangat nyaman untuk ditempati. Aku terbangun dari tidurku karena matahari dan kicauan burung yang mulai muncul di langit. Aku membuka mataku dan melihat jam berapakah ini. Aku pun mulai merapikan kasurku sambil diiringi oleh alunan musik yang kuputar di HP-ku. Aku melangkahkan kaki ke arah kamar mandi yang tidak jauh jaraknya dari kamar. Aku pun mulai melakukan aktivitas mandiku. Setelah aku menyelesaikan aktivitas mandiku dan mengganti pakaianku pun pergi menuju dapur untuk mengambil sarapan. Sarapanku kali ini sangatlah simpel, yaitu telur dadar. Menurutku ini makanan yang cocok untuk sarapan pagi. Aku selesai menyelesaikan makananku. Oh iya, aku lupa memperkenalkan diriku. Hai, aku Nesyapi, panggil saja Nesya. Kalian sudah mengenal namaku, maka aku akan menjelaskan tentang diriku. Aku adalah anak yang sangat suka menghadiri acara apapun, seperti pernikahan, terutama pernikahan keluarga sendiri. Karena aku bisa menjadi bagian dari acara itu. Karena aku bisa memakai gaun yang indah dan bertemu dengan banyak orang, tidak lupa bisa berkumpul dengan saudara-saudara. Ketika aku sedang asik bermain dengan kucingku, aku mendapat telepon dari cece sepupuku yang akan menikah 2 minggu lagi. Aku ditelepon untuk pergi melakukan fitting baju di salon yang berada di Pasuruan. Dan sepupuku berkata untuk meminjam mobil papaku untuk pergi ke salon bersama dengan tanteku dan saudara-saudaraku yang lain. Kami pergi jam 3 sore untuk melakukan fitting baju. Ketika jam 3 sore, aku yang sudah bersiap-siap dengan membawa tas dan HP saja, dan supir yang disuruh oleh sepupuku berangkat. Tidak lupa aku berpamitan dengan papaku. Aku dan supirku menuju ke rumah sepupuku dan ke rumah tanteku. Setelah aku dan supirku menjemput mereka semua, kami menuju salon yang digunakan untuk fitting baju. Sesampainya di sana, kami langsung turun dari mobil, kemudian masuk ke dalam salon. Kami bertemu dengan pegawai yang bekerja di situ. Pegawai tersebut mengarahkan kami ke lantai 2 untuk mencoba baju atau dress yang ada di salon itu. Aku merasa bingung karena banyak sekali pilihan dress yang sangat cantik dan mewah. Akhirnya, setelah memilih baju yang cocok denganku, aku memutuskan memilih baju yang cantik dengan gaun menjuntai dan dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. Aku dan keluargaku selesai melakukan fitting baju. Kami merasa lapar, akhirnya kami memutuskan untuk makan batagor yang tidak jauh lokasinya dari tempat kami fitting baju. Batagor adalah makanan kesukaanku, karena gorengan dengan somai yang ditambah bumbu kacang sangatlah enak. Karena itulah batagor menjadi makanan favoritku. Setelah selesai kami makan batagor, kami pun memutuskan untuk pulang. Karena matahari mulai meninggalkan tempatnya dan mengubah langit menjadi gelap. Setelah melalui hari yang cukup melelahkan bagiku, aku memutuskan untuk mandi dan mengganti bajuku. Saat selesai melakukan aktivitasku, aku berbicara kepada papaku dan menceritakan apa yang kulakukan hari ini. Selesai aku bercerita dengan papaku, aku merasa sangat lelah. Kemudian aku memutuskan untuk menidurkan badanku di kasur. Hari terus berlalu sampai waktu acara pernikahan cici sepupuku tiba. Aku merasa bersemangat sekali. Pagi hari yang sangat cerah, aku pergi menuju sebuah hotel untuk melakukan persiapan. Aku ditugaskan di acara pernikahan tersebut sebagai penerima tamu. Cece sepupuku melakukan acara pernikahannya di sebuah gereja yang ia datangi setiap ibadah pada hari Minggu. Setelah pemberkatan nikah, kami pun pindah ke halaman untuk melakukan resepsi. Para tamu undangan sangat menikmati acara dan makanan yang sudah disediakan. Aku pun juga merasa bahagia karena melihat cece sepupuku menikah. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Para tamu mulai kembali ke rumah masing-masing. Aku dan keluargaku pun rapi-rapi dan bersiap-siap untuk pulang.
Tapi sebelum aku pulang ke rumahku dengan papaku, aku terlebih dulu singgah ke rumah tanteku untuk mengganti pakaian. Karena aku merasa sangat panas mengenakan gaun setelanku dan mengganti pakaianku. Setelah aku mengganti pakaianku, aku dan papaku pun pulang ke rumah dan beristirahat. Aku terbangun pukul 1 malam karena aku merasa sangat sakit di bagian perutku. Dan aku memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Aku berpikir sakit perutku tidak terlalu sakit, tapi setiap 5 menit sekali aku merasa sakit perut terus-menerus sampai aku tidak kuat untuk berdiri. Aku berpikir apa yang kumakan saat acara pernikahan. Aku hanya makan nasi goreng dan ayam, tapi mengapa bisa membuatku sakit perut sampai seperti ini? Papaku selalu bangun pukul 3 pagi untuk bersiap-siap berangkat pagi. Aku merasa tidak kuat memutuskan memberitahu papaku. Papaku pun memberikanku obat sakit perut, tapi sepertinya tidak bekerja. Karena sakitku lumayan parah, papaku memutuskan untuk tidak bekerja saja. Tibanya aku makan pagi, papaku memberikanku nasi dan kuah bakso. Tapi aku memuntahkan makanan yang kumakan, dan disitu juga aku menangis menahan rasa sakitku. Tak kusangka cici sepupuku dan suaminya mengunjungiku. Saat mereka mengunjungiku, aku berada di dapur, berada di ruang makan. Mereka menghiburku dan membuatkanku teh hangat untuk minum. Kemudian kata suami cici sepupuku padaku untuk sembuh, dan kalau sembuh aku akan diajak untuk ke Batu. Akhirnya aku pun bertekad untuk sembuh. Akhirnya papaku memutuskan untuk membawaku ke klinik. Dan saat periksa ternyata aku mengalami MA. Aku diberi obat dokter. Setelah obat selesai diambil dan dibayar, aku dan papaku pulang ke rumah. Aku diberikan bubur dan setelah makan bubur, aku meminum obat yang diberikan dokter. Sesudah aku minum obat, aku merasa sangat mengantuk dan memutuskan untuk tidur. Tak terasa hari sudah pagi. Saat aku bangun, aku mendapati diriku sudah mulai membaik. Aku merasa senang, tapi tidak membuat sakitku kambuh lagi. Dan dari situlah aku tidak boleh makan makanan yang kasar, tetapi yang halus-halus dan juga tidak lupa untuk meminum obat. Pagi harinya, aku dikunjungi oleh sepupuku dan suaminya. Mereka memberikanku bubur untuk ku makan pagi. Ya, papaku tidak berada di rumah. Papaku sudah pergi bekerja dari pukul 5 pagi sampai jam 12 siang. Jadi mereka menemaniku dan kami juga mencari referensi untuk berlibur di Batu, seperti mencari penginapan dan tempat wisata yang seru. Dan tidak lupa membeli oleh-oleh untuk keluarga. Hari yang ditunggu tiba. Aku, koko sepupuku dan kedua cici sepupuku dan suaminya bersiap untuk pergi ke Batu. Kami ke Batu berangkat menggunakan mobil papaku. Kami di Batu hampir seminggu. Kami berangkat pukul 8 pagi. Kami tidak menggunakan tol, tetapi kami menggunakan jalan biasa. Aku sangat bersemangat sekali karena dapat berlibur dengan saudara-saudara. Kami menginap di homestay yang tidak lumayan besar, tapi sangat cukup untuk kami berlima. Udara di Batu sangat dingin dan pemandangan yang sangat indah. Kami mulai merapikan barang-barang kami ke dalam homestay. Kami sejenak melepaskan lelah yang berada pada diri kami dengan beristirahat sejenak. Setelah kami beristirahat lumayan lama, kami semua mencari makan dan tidak lupa jalan-jalan sambil berfoto. Itulah pengalamanku. Menurutku pengalamanku ini tidak akan terlupakan bagiku, karena dapat anggota baru di keluargaku, dapat kumpul bersama setelah pandemi yang tak kunjung hilang, tapi akhirnya bisa berkumpul bersama. Sekian dari saya, terima kasih.